Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Nurina Rahman dan serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di sini saya ingin menceritakan tentang apa yang terjadi di negara ini. Nyata tapi tidak nyata, tapi inilah yang terjadi. Nyata tapi tidak nyata. Selama ini manusia Indonesia, kita lebih banyak diisi otaknya, namun hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, dan moral yang rendah. Memang, kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah. Kalau diurus orang-orang yang pintar, tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang yang pintar, tapi kita lebih perlu orang yang benar. Ngomong soal hukum, Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakatnya. Tapi nyatanya, ya Indonesia memang membingungkan. Tapi seperti ini, apa yang sekarang terrealisasikan? Apakah negara ini suka bercanda? Sehingga sebuah pensil saja dijadikan inspirasi negara yang mempunyai julukan tumpul ke atas dan tajam ke bawah sebagai perumpamaannya. Apa kalian tidak merasakannya? Apa yang sekarang terjadi di dalamnya? Dan jangan heran, di masyarakat muncul hukum street justice atau pengadilan jalanan sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat tegakkan. Yang katanya hukum untuk seluruh umat manusia, tapi nyatanya hukum dikuasai oleh penguasa, tapi tidak dengan yang lemah. Maling sendal dibakar, maling uang negara dibiarkan berkeliaran, meratapi nasib di balik jeruji, tapi tidak berlaku pada para petinggi. Apa salahnya negeri ini sehingga hukum bisa dibeli? Terus mereka yang naik Lamborghini dan jet pribadi, tapi tidak pada mereka yang berjalan kaki. Ada fulus mulus, tidak ada fulus mampus. Padahal mereka diutus untuk mengayomi, tapi malah menghakimi sendiri. Dan kalau seperti ini, hukum kita mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Dan katanya negara ini negara demokrasi. Mengkritik pemerintah sedikit sudah dicari-cari. Padahal mereka para petinggi dipilih bukan diundi. Yang seharusnya mementingkan kepentingan rakyatnya sendiri, tapi malah sibuk memikirkan kemana liburan tahun ini. Ngomong soal keadilan, ngomong soal moral, mereka jagonya. Tapi tidak sesuai yang kita harapkan dari realitanya. Berselit lidah dan memperbalikan fakta, inilah kunci bagi mereka. Yang terpenting, terpilih untuk menjadi penguasa seakan lupa dunia ini hanya sementara. Apa yang harus kita harapkan dari mana mereka yang suka memainkan kata-kata di media, tapi tidak dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Dan katanya kita negara yang kaya, nyatanya kemiskinan merajalela. Buktinya air dan tanah yang diberikan oleh Tuhan sekarang malah dijadikan alat perdagangan. Dan hanya mereka yang mempunyai uang yang bisa menikmati pemberian dari Tuhan, tapi tidak bagi mereka yang tidur di pinggir jalan, mengadu nasib demi sebuah kejayaan, nyatanya menjadi gelandangan dan tidak memiliki keistimewaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Memang, kemiskinan di kota tercatat 6,56%, sedangkan di pedesaan tercatat 12,60% di data. Tapi apakah ini sudah cukup bagi negara kita yang memiliki kekayaan yang luar biasa? Dan katanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya, ketimpangan sosial masih di mana-mana. Nyatanya dunia dibayar murah, hingga anak pun nggak bisa sekolah. Kita dituntut untuk menjadi sarjana, tapi keadaan ekonomi jadi sebuah kendala. Duduk di bangku kuliah adalah tujuan utama untuk menggapai cita-cita. Apakah mereka bisa merasakannya? Bagi mereka yang mempunyai orang tua yang memiliki penghasilan di bawah 1 juta, dan mereka yang bercita-cita menjadi orang kaya tapi perusahaan dikuasai oleh Cina. Dan katanya, negara ini ingin melepas sebagai negara berkembang. Nyatanya hutang negara malah makin bertambah dengan alasan mengikuti perkembangan zaman. Pinjam ke sana ke sini dengan alasan untuk pembangunan, dan sisanya malah masuk ke dalam kantong pribadi mereka yang tidak berkepentingan dan tidak memikirkan yang di bawah sedang menagih sebuah janji akan adanya perubahan. Janji-janji yang berterbangan demi sebuah eksistensi dan sebuah citra untuk memperbaiki diri. Ranah politik dijadikan panggung unjuk gigi dan mencari pasukan tersendiri. Dan ketika mereka sudah jadi, mereka malah mementingkan kepentingannya sendiri dan dompet pribadi. Padahal mereka disumpah di atas kitab suci, tapi mereka juga yang mengingkari. Sehingga tikus-tikus berdasi makin menjadi-jadi sampai lupa siapa pencipta dan penguasa alam semesta ini. Mereka liburan ke sana kemari dengan hasil uang korupsi, sampai lupa masih banyak orang yang mencari demi sesuap nasi. Apakah kita harus turun ke jalan untuk merobohkan setan-setan yang berdiri di negeri tercinta ini? Hai kau para petinggi yang tidak punya hati nurani dan para tikus berdasi, apa kalian tidak punya hati nurani
dan rela menari-nari di atas penderitaan rakyat kecil ini? Apa kalian rela lihat si Budi yang berada di dua sisi dan berdiam diri sambil menikmati kerasnya dunia ini? Sedangkan Anda menikmati tidur dalam gedung ini. Sungguh malangnya nasib si Budi, mencari ilmu di pagi hari dan sambil mencari arti dari kehidupan ini, dan mencari rezeki demi sesuap nasi dan demi nyambung hari demi hari, sampai ia tertidur beralas selai kertas dan diatapi oleh sebuah langit yang selalu menemani. Ah, sudahlah pusing memikirkan negara ini. Dan intinya, tetap saja para petinggi menggarap harta, sedangkan yang di bawah menggarap tanah. Dan ingat, perubahan tidak akan datang dengan hanya simsalabim abracadabra. Perubahan tidak akan datang dengan munculnya berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras bagi yang memperjuangkan. Dan saya yakin ada perubahan bagi mereka yang memperjuangkan. Indonesia memang tidak sempurna, tapi layak diperjuangkan.